Halo sahabat-sahabat Koko, dimanapun Anda berada, siang ini, atau sore, atau malam, atau pagi, kita akan dengarkan kembali apa yang dipaparkan oleh Dr. Koni menjawab pertanyaan daripada Ketua OPM, Bapak Jeffrey Bomonang. Menurut saya, ini harus dilakukan juga dengan kesepakatan damai. Contoh IRA setelah dibantai secara militer, Sinn Féin itu didudukan. Lalu ada kesepakatan bagaimana kekuatan politik lokal dimuncul. Gitu loh. Jadi masalah separatisme Aceh kita lihat juga begitu. Jadi sebelum harus berunding, kita tuh posisinya mesti jelas. Come on. Kita yang punya negara kesatuan Republik Indonesia, kita yang punya TNI, karena TNI kita yang ciptakan untuk menjaga negara kita dalam sebuah wilayah kedaulatan. Lalu Anda bikin tentara, nggak mungkin dong posisi TPNPB sama dengan TNI, nggak mungkin lah. Anda pemberontak kok, gitu kan. Nah, coba Anda lower yourself, understand this position, and talk to us. Karena carrot and stick itu kita akan mainkan. Jadi intinya, diplomasi akan kita buka, dengan catatan Anda letakkan senjata, Anda menghormati NKRI. Tetapi kalau Anda pikir Anda akan maju terus, ya kita akan lakukan. Jadi I know orang Papua kayak apa. They are very soft heart sebenarnya. Cuman suka gampang dibujuk. Nyebelin deh. Bujuknya sama bule-bule itu. Baik, seperti biasa saya harus menyampaikan syukur kepada Tuhan dan juga terima kasih kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati, dan juga kepada pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat internasional. Saya yakin bahwa I'm very excited. Ibu Koni bisa ada dalam program ini luar biasa dan salah satu kehormatan yang besar bagi rakyat Papua. Kami tahu bahwa saya sendiri sangat support dengan semua idealisme, dan juga Ibu Koni sangat kritis, dan saya bisa katakan Ibu Koni sangat cerdas dalam analisis militer internasional perspektif. Dan juga mungkin saya dengan Ibu Koni kami pendukungnya Rusia lah gitu. Murah Ibu Koni. Ya. Baik, jadi Ibu Koni, kembali kita dalam konteks West Papua. Ada satu pertanyaan yang nanti saya berikan, pertanyaan sangat simpel, tapi pertanyaan ini dia keluar atas dasar lubuk hati bangsa Papua, rakyat Papua, dalam konteks demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai ketuhanan dalam sistem bangsa Papua. Pertanyaan ini kepada Ibu Koni, tapi ditujukan untuk juga Presiden Joko Widodo dan seluruh TNI Polri, semua perangkat pemerintah Indonesia. Pertanyaannya adalah, kalau rakyat Papua mau merdeka dan berdaulat untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai manusia, sebagai sebuah bangsa yang sama seperti bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di bumi, di mana salahnya? Apa salah rakyat Papua seperti bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya? Jadi itu pertanyaan. Ibu Koni bisa jawab sekarang dan juga tidak usah jawab juga tidak apa-apa. Tapi ini pertanyaan bersifat bangsa ke bangsa. Pertanyaan bangsa Papua kepada bangsa Indonesia. Ya. Baik, Ibu Koni. Jadi terima kasih untuk menjelaskan sejarah yang begitu baik dalam paparannya tadi. Sungguh luar biasa Ibu Koni. Ada beberapa sejarah yang memang betul kami tahu. Kembali, kalau apanya? Sorry, saya tidak dengar. Sama sekali nggak salah. Saya lanjut ya. Jadi pertanyaan itu bisa Ibu Koni menjawab kemudian. Tapi di balik dari pertanyaan itu saya mau menyampaikan beberapa hal yang penting. Jadi gini, semua orang itu bebas merdeka, bebas menentukan nasib sendiri, betul. Tetapi pada ruang, waktu, dan saat yang tepat. Tadi kan saya ulang-ulang berapa kali bilang, Bishop, kenapa itu tidak dilakukan di era dulu 1800 tahun lalu, atau 1600 tahun lalu, atau 1400 tahun lalu. Kenapa udah jadi Indonesia? Nah, karena yang jadi masalah, beliau berarti berharap kita mundur lagi dari sejarah, padahal sudah ada kebulatan tekad saat PPRA itu dilaksanakan. Jadi menurut saya kita nggak ada guna
membahas mundur. Karena gini ya, di PPRA itu kalau saya boleh baca tuh ya, dia tuh bilang menjunjung tinggi maksud baik dari pemerintah kami yang sah, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Kami hanya mengetahui satu pemerintah kami yang sah, yaitu pemerintah Indonesia, dan kami serahkan pelaksanaan penyelesaian persetujuan New York ke dalam tangan pemerintah kami yang sah, pemerintah Indonesia dan perwakilan rakyat. Dan kami seluruh rakyat wilayah KPS siap sedia melaksanakan rencana pembangunan yang telah dibicarakan pemerintah. Jadi intinya itu ada take and give gitu loh. Dan sudah berjalan. Why we should go back? Kalau sekarang kita mau mundur lagi, saya bisa mundur lebih jauh. Ayo kita main mundur, kita mundurkan ke perang Tidore. Kenapa waktu itu mau di bawah Tidore? Bayangkan, kenapa mau di bawah Tidore? Contoh, kita ini berharap ada rasa persatuan-kesatuan dari seluruh elemen. Bishop tahu Laut Cina Selatan? Kenapa sampai sekarang Kepulauan Laut Cina Selatan itu tidak bisa dimenangkan oleh even lembaga hukum internasional? Karena arsip, Bishop. Karena arsip. Sekolah perang saya itu di Taiwan. Saya itu juga belajar Laut Cina Selatan di Cina. Jadi I heard two issues of this ya. Dari bukti Cina apa, dari bukti Taiwan apa. Tapi no matter what is your story, satu hal yang pasti. Semua bukti kepemilikan Nansha, Spratly dan all the island di Laut Cina Selatan itu ada di Taiwan. Ya, bukan tidak ada historical claim, ada, tetapi historical claim-nya ada di Taiwan. Nah, itulah menurut saya kekuatan arsip itu penting, dan itulah kenapa saya berbicara konteks Papua ini dalam kekuatan arsip Republik Indonesia. Saya tadi berharap Pak Jeffrey itu gabung dari awal, sehingga tahu waktu di pointers di awal itu Pak Jeffrey saya sudah nyatakan my position. Kita kan kalau maju ke meja itu sudah harus dari posisi kita kan. My position is perspektif merah putih dengan menjaga marwah kehormatan negara saya NKRI tadi. Maka saya harus menyampaikan bagaimana menegakkan sehormat-hormatnya, seberdaulat-berdaulatnya negara saya tadi, negara Kesatuan Republik Indonesia. That is my position. Sehingga tadi saya udah ulang, bukan nggak boleh, salah waktu, udah salah. Mestinya nenek moyangnya Pak Jeffrey dulu yang minta, bukan sekarang. Kita dari mulai sudah perjanjian atau sudah PBB itu sudah selesai. Jadi bukan nggak boleh Pak Jeffrey. Sama seperti HRE lah. Sekarang HRE itu udah selesai. Memang masih ada sih sempalan-sempalan yang masih bilang tetap mau dihidupkan. Tapi kan kita lihat nggak mungkin bisa bergerak karena Inggris sudah jelas statusnya. Itu kenapa juga tadi saya bilang kalau tentang Inggris yang mau ikut-ikutan di parlemen atau kawan-kawan yang berjuang di Inggris, Pak Jeffrey dengan segala hormat ya, saya sih malah kalau boleh akan tulis surat ke King Charles kalau ini terus-terusan. King Charles please deh, lo usilin negara lu lah, negara gue mah negara gue aja gitu loh. Maksud aku tuh janganlah dipanas-panasin, karena begini, saya tuh ingin adik-adik saya punya adik loh di Papua, jangan salah. Jadi saya punya adik angkat saya tuh saya anggap seperti adik saya sendiri, dia tinggal di Papua. Saya ingin Papua itu tenang, saya ingin Papua damai. Saya tahu betul Presiden Jokowi itu ingin apa memajukan Papua. Jadi kalau ini semua kita bereskan, kita lihat aja yang paling dekat tuh GAM. Kenapa sekarang GAM? Kenapa Aceh bisa settle, ini enggak? Karena saya cuma mengajak Anda boleh berkeyakinan untuk memerangi. Namanya kita perang untuk keyakinan tuh saya malah hormat. Tetapi dalam keyakinan pada koridornya. Kalau kita akhirnya malah merugikan banyak orang, merugikan sesama kita, buat apa? Pak Jeffrey ingat saya ngomong soal Zelensky dari awal, saya marah sekali sama Zelensky karena buat saya dia bukan berjuang, dia bunuh rakyat itu namanya. Gak mungkin secara matematik dari awal saya bilang. Makanya ketika saya sampai berantem sama dubes Ukraina, dia bilang gak bisa, 2 minggu juga kalah tuh, NATO akan turun tangan. Nah lihat hari ini, dan Rusia itu akan menang berapa tahun lagi ke depan juga gitu. We have to be able to measure ourselves. Jadi kekuatan kita tuh harus kita bisa ukur. Kalau hanya menyakiti lebih besar, kenapa? Toh Indonesia nggak pernah benci di Papua. Kita selalu merangkul adik-adik kita, kawan-kawan kita. Berapa minggu lalu dari mama datang Pak Jeffrey dari Papua. Pak Jeffrey tahu nggak? Dia datang ke rumah saya sampai kaget. Karena saya tuh punya rumah 2 Pak Jeffrey. Satu di Jakarta, satu di Sentul. Beliau datang, satpam saya bilang, dan saya nggak pernah janji, saya ngerasa dosa. Aduh, siapa ini? Apa saya lupa? Bukan Pak Jeff. Jadi dia itu ibu-ibu yang merasa daerahnya tuh rusak lingkungannya, rusak lingkungannya, sehingga dia udah pusing nulis surat katanya ke presiden, nulis surat ke menteri maritim, karena areanya area laut kalau nggak salah Pak Jeff. Itu nggak pernah ditanggapin. Lalu dia nyari saya, nggak tahu dapat dari mana alamat saya, tiba-tiba di rumah.
Padahal saya waktu itu sedang harus banyak pergi. Akhirnya tuh saya berusaha, saya batalkan berapa meeting, saya temui mama-mama itu. Dan saya kasihan karena dia rupanya dikurung orang. Tuntut ini, tuntut itu, kesana kesini dimintain duit. Kan nggak benar Pak Jay. Jadi saya bilang, oke Mama, saya kasih tahu nih jalan keluarnya. Saya kasih tahu lah rahasia saya yang canggih. Supaya beliau area dia tinggal akan maju, kemudian pengangguran tidak terjadi dan lain-lain. Tapi kan saya cuma akademisi Pak Jeff. I will have everything that I can, ya kan? Tetapi kembali kita yakin aja gini, kita ini sebenarnya ke satu tujuan. Tapi tidak satu hal Pak Jeffrey dengan segala hormat. Kalau merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, berarti Pak Jeffrey akan berseberangan dengan saya. Karena sekali lagi, saya itu sangat mencintai tanah air saya. Saya nggak mau ya apa yang dipersatukan oleh Bung Karno dengan darah dan air mata dan perjuangan semua orang sampai kita menjadi NKRI itu lantas. Jadi saya menghormati posisi Pak Jeffrey, tapi saya mencoba Pak Jeffrey begini ya. Kalau saya boleh dukung Pak Jeffrey nih, dukungnya begini. Pak Jeffrey robahlah jadi partai lokal, bukan jadi tentara lokal. Kalau jadi partai, wah pasti keren. Nanti Pak Jeffrey malah jadi ketua DPRD atau apa. Jadi your aspiration itu bisa disampaikan. Saya kan nggak tahu gelisahnya Pak Jeffrey itu apa. Saya nggak ngerti. Tapi kalau merdeka sih kayaknya jauh Pak Jeffrey. I don't want to look down at your fight ya. Tapi menurut saya jauh karena Pak Jeffrey itu menghadapi negara sah. Sama seperti tadi saya bilang, saya tuh orangnya nggak mau pabaliut, kalau bahasa Sunda tuh nggak mau liar gitu. Jadi kalau dimasalahkan tentang tentara kita ya Inggris aja melakukan kok ketika ARE itu bisa dihajar sampai jadi Sinn Féin, bisa bikin partai politik karena kekuatan militernya dulu dilemahkan. Nah, jadi dengan segala hormat kalau Pak Jeffrey mengedepankan kekuatan militer, saya akan minta dengan segala hormat Panglima Yudo hajar dengan kuning dengan merah, dengan kuda hitam, kuda hijau, kuda biru, pokoknya saya pakai baju merah karena ingat Bu Mega mengebereskan kasus GAM. Jadi sekali lagi kita tunggu segala keputusan jelas dari Pak Jokowi.